warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan kali ini kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai alat tes dan evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya Elma Novia Fitriani dari Pandeglang dan rekan saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindiana Faluna, asal saya dari Pandeglang. Dan ini teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dari Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Melati dari kelas 5A PDSD. Saya berasal dari Kampung Cibinong, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua akan disampaikan oleh Cynthia. Yang ketiga akan disampaikan oleh Dewi. Dan yang keempat akan disampaikan oleh Teti. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Perlu kita ketahui apa itu evaluasi pembelajaran, pengukuran pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Yang pertama, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk menentukan nilai suatu yang bisa berupa tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, maupun objek berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, pengukuran pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa dan benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Pengukuran berkaitan dengan tingkah laku siswa. Dan yang ketiga, penilaian pembelajaran yaitu penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi, rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian berkaitan dengan keputusan kenaikan kelas, kelulusan, dan lain-lain. Untuk evaluasi dan penilaian, sama-sama memberikan nilai terhadap sesuatu, hanya ruang lingkupnya saja yang berbeda. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Terdapat 8 prinsip. Yang pertama, penilaian hendaknya dirancang sedemikian rupa. Yang kedua, alat penilaian harus mendorong kemampuan penalaran dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, penilaian harus mengacu kepada prinsip diferensiasi. Yang keempat, penilaian tidak bersifat diskriminatif. Yang kelima, penilaian harus menggunakan berbagai alat atau instrumen. Yang keenam, pemilihan alat penilaian harus sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Yang ketujuh, objek penilaian harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Yang kedelapan, penilaian harus diikuti dengan tindak lanjut. Selanjutnya ada syarat-syarat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, proses kegiatan penelitian tidak menyimpang, yaitu tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya. Yang kedua, peneliti harus berpikir secara sistematis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang kinerja dari objek yang telah dievaluasi. Yang ketiga, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program, yaitu agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang telah dievaluasi. Yang keempat, ada menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh untuk mengambil kesimpulan. Yang terakhir, ada kesimpulan atau hasil penelitian yang digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rancangan program yang telah ditentukan.
Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu ada fungsi umum. Fungsi umum untuk mengukur kemajuan, penunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Yang kedua, ada fungsi khusus. Secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, ada segi psikologis, yang kedua, ada segi didaktik, dan yang ketiga, ada segi administratif. Selanjutnya, ada tujuan evaluasi pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada tujuan khusus, yaitu memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu alat evaluasi hasil belajar. Alat evaluasi hasil belajar adalah serangkaian alat yang digunakan untuk melakukan proses evaluasi hasil belajar. Nah, di sini ada 2 alat, yaitu tes dan non-tes. Tes di sini ada tes secara lisan, tes tulisan, dan tes tindakan. Nah, selanjutnya ada non-tes, yaitu observasi, wawancara, studi kasus, rating scale atau skala penilaian, dan checklist. Selanjutnya yaitu ada problematika dalam evaluasi pembelajaran, yaitu guru kurang menguasai materi pelajaran. Selanjutnya, guru kurang menguasai kelas. Guru enggan mempergunakan alat peraga dalam mengajar. Guru kurang mampu memotivasi anak dalam belajar. Guru menyamaratakan kemampuan anak di dalam menyerap pelajaran. Dan guru kurang disiplin dalam mengatur waktu. Yang terakhir itu guru dalam tes tulisan di akhir pelajaran kurang terampil mengajukan pertanyaan kepada murid. Baik, selanjutnya ada penafsiran hasil evaluasi. Penafsiran berarti suatu pernyataan mengenai hasil pengolahan data dari suatu evaluasi pembelajaran. Penafsiran evaluasi terdiri dari 2 bagian, yaitu penafsiran kelompok dan penafsiran individu. Yang pertama ada penafsiran kelompok. Penafsiran kelompok yaitu penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok. Tujuan dari penafsiran kelompok adalah untuk mengetahui sifat-sifat pada suatu kelompok. Salah satunya untuk mengetahui bagaimana sikap kelompok terhadap guru dan materi pelajaran. Sedangkan penafsiran individu adalah penafsiran yang hanya tertuju pada individu saja. Misalnya, seorang guru yang melakukan bimbingan terhadap anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Maka, guru harus melakukan penafsiran individu untuk melihat tingkat kesiapan anak serta kesulitan lain yang dihadapinya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi pembelajaran. Evaluasi formatif dapat dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Misalnya, guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mengecek apakah siswa memperhatikan materi atau tidak. Jika masih ada siswa yang tidak mengerti, maka guru harus mengubah serta memperbaiki cara mengajar, sehingga siswa bisa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan terhadap hasil belajar siswa setelah mengikuti pelajaran dalam setiap semester. Evaluasi sumatif bertujuan untuk menentukan nilai. Evaluasi sumatif biasanya dilakukan menggunakan alat evaluasi berupa tes dan non-tes. Yang ketiga, ada evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan atau hambatan siswa dalam belajar. Biasanya, evaluasi ini dilakukan melalui media dan bimbingan terhadap siswa. Yang terakhir, ada evaluasi penempatan. Dilakukan terhadap pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan dalam situasi belajar yang sesuai kondisi siswa, yang menyangkut minat,
bakat, dan aspek lain yang menyangkut kepentingan siswa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita tutup, kelompok 10 punya jargon nih. Jargonnya akan dipimpin oleh Cynthia. Belajar online, cerdas, semangat, pasti bisa.